Shalom adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali pada ibadah online sekolah minggu kita kali ini. Adik-adik, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing ya, tapi kakak berharap kita tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, kakak mau menyapa nih adik-adik semuanya, apa kabar? Halo adik-adik kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan juga remaja, apa kabar semuanya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari persiapkan hati kita. Semuanya juga siap-siap untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita mau naikkan satu lagu sambil ikuti gerakan yang akan kakak buat dari sini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cuci, cuci? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cuci, cuci? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu takut, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau naikkan satu pujian untuk Tuhan. Kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita nyanyikan bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang sujud di hadapan-Mu memuji dan mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Karena oleh firman-Mu segala-galanya terjadi. Karena setiamu lah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menderita hingga mati untuk menebus dosa kami. Oleh kemuliaan dan kuat kuasa-Mu Dia bangkit. Kasihanilah kami, berilah Roh Kudus berdiam dalam diri kami, agar iman percaya kami bertumbuh dan kami menaruh percaya atas hidup yang kekal. Amin. Iya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita untuk Tuhan Yesus ya. Siapa yang tahu lagu Deep Down in My Heart? Iya, semuanya sudah pada tahu. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita untuk Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita. Kita bangkit berdiri ya. Sekali lagi ya, penuh semangat dan sukacita. Ikuti gerakan kakak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Salam semua. Semua sehat-sehat saja ya. Kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan untuk semua jemaat Tuhan yang lagi beribadah pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baik. Kami masih sehat-sehat saja, kami bisa menghirup udara yang segar. Kami bisa berkumpul dengan keluarga, kami bisa beribadah. Walaupun kami pada saat ini dalam keadaan susah karena permasalahan di tengah-tengah dunia Tuhan. Engkau melihat virus corona yang menyerang kehidupan manusia, tapi kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang dapat mengusir segala sakit penyakit, mengusir segala virus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu yang terkasih, pada hari ini kita mau membahas firman Tuhan di sekolah minggu kita untuk remaja ya. Pada hari ini yang diambil dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Kita buka Alkitab kita ya, dalam
kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Lalu firman Tuhan untuk kita diambil juga dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Ini firman Tuhan untuk bacaan remaja. Kita baca bersama-sama dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3, ya. "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Itulah untuk bacaan di kelas remaja. Adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita. Kita sudah melewati 1 minggu setelah Yesus bangkit, ya. Jadi di sini siapa yang percaya Yesus sudah bangkit? Siapa yang percaya? Kalau ada yang percaya, katakan, "Saya percaya Yesus bangkit." Sama-sama kita bilang ya. Saya percaya Yesus bangkit. Ya, saya percaya Yesus bangkit, tetapi apakah semua orang percaya? Apakah semua orang Kristen itu percaya? Di luar sana masih banyak mereka yang tidak percaya Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Banyak tidak percaya. Sebagai orang Kristen juga masih banyak di luar sana tidak percaya Yesus bangkit. Tidak percaya Yesus bangkit. Tapi sebelum kita percaya atau tidak percaya Yesus bangkit, kita sudah tahu apa itu arti percaya. Adik-adik sekolah minggu semua, ada yang tahu apa itu arti percaya? Percaya itu artinya mengakui, atau juga bisa diartikan dengan yakin bahwa sesuatu itu benar atau sesuatu itu nyata di dalam kehidupan kita.
Jadi inilah arti dari percaya. Jadi pertanyaannya lagi kembali bagi kita, adik-adik sekolah minggu yang kelas remaja. Apakah kita sudah yakin? Apa di sini adik-adik sekolah minggu semua sudah yakin? Sudah benar-benar bahwasanya Yesus itu benar-benar nyata sudah bangkit? Atau kita tidak percaya bahwasanya kalau Yesus sudah bangkit? Seperti halnya salah satu murid Yesus kan. Kita baca firman Tuhan tadi dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Di ayat yang ke-25b, kita melihat salah satu murid Yesus tidak percaya karena dia belum melihat. Salah satunya yaitu si Thomas. Si Thomas tidak percaya. Kita bisa baca dalam firman Tuhan ya, dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25b. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Ini yang dikatakan si Thomas. Ketika murid-muridnya semua percaya, aku percaya Yesus telah bangkit dari kematian. Tetapi si Thomas tidak percaya karena dia harus menusukkan tangannya ke jari Yesus, ke tangan Yesus yang berlubang, atau ke lambung Yesus yang berlubang. Ini yang dinyatakan oleh si Thomas. Dia tidak percaya. Jadi kembali sama adik-adik sekolah minggu semua di sini. Apa sudah percaya kalau Yesus sudah bangkit? Jikalau percaya, katakan Yesus sudah bangkit. Mari kita sama-sama mengatakan 1, 2, 3 ya. Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit dalam kehidupan kita. Sehingga aku percaya, kamu percaya, semua percaya Yesus sudah bangkit. Percaya bagi kita ataupun sebagai orang-orang Kristen itu dikatakan sebagai iman. Ya, itulah iman ketika dia percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan hanya mengatakan Yesus telah bangkit. Ya, aku percaya sudah. Atau Yesus sudah bangkit. Sudah gitu saja percaya. Begitu saja beriman. Tidak. Iman itu tidak seperti itu. Iman itu tidak seperti itu. Ya, iman itu sangat-sangat dalam sekali dalam kehidupan kita. Apalagi kita sekarang ini kan bahwasanya kita belum melihat ataupun kita tidak melihat Yesus secara langsung bangkit dari kematian. Yesus secara langsung kita bersama-sama dengan Dia. Tapi kenapa kita percaya? Kenapa kamu percaya bahwasanya Yesus bangkit? Itu karena iman. Ya, iman. Jadi adik-adik, kalau dikatakan beriman, maka kita itu bukan hanya sekedar percaya, harus melihat itu. Tetapi iman itu hadir dari pendengaran akan firman Tuhan. Begitu juga kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dari kematian kita dengar dari firman Tuhan. Memang kita tidak secara langsung melihat kan? Kita tidak melihat secara langsung Yesus itu bangkit, tetapi kita mendengar. Dan karena kita mendengar, kita memiliki iman. Ya. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita bisa baca bersama-sama ya dalam Alkitab kita. Jadi iman yang kita peroleh karena mendengar firman Allah yang kita dengar
membuat kita memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan apa itu? Yaitu keselamatan. Kita selamat karena kita sudah beriman, karena kita sudah percaya, dan itulah tujuan daripada iman. Tujuan iman yaitu keselamatan. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi contohnya kita bisa melihat yaitu Abraham. Siapa Abraham? Abraham itu bapak orang beriman, ya, bapak orang beriman. Kita melihat, jikalau kita membaca cerita Abraham, kita melihat Tuhan selalu menyelamatkan Abraham. Tahu kenapa Tuhan menyelamatkan Abraham? Karena Abraham beriman kepada Tuhan. Karena Abraham beriman kepada Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan dari kesusahan. Karena dia mendengar dan percaya akan firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Abraham, berikanlah anakmu sebagai persembahan bagiku. Apa kata Abraham? Dilakukan Abraham yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kita melihat Abraham hidup dalam keberbahagiaan. Dia hidup bahagia karena Tuhan menepati janji-janjinya kepada Abraham. Iya, karena Tuhan menepati janji-janjinya kepada Abraham. Jadi kalau kita percaya, kalau kita mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita sudah mendengar firman Tuhan. Jikalau kita sudah mendengar firman Tuhan, berarti kita harus melaksanakan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, sekalipun kita tidak melihat secara langsung Yesus bangkit, secara langsung Yesus bersama-sama dengan kita, tetapi ingat, kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Selalu kita mendengar firman Tuhan. Apalagi ada di sekolah minggu, setiap minggunya mendengar firman Tuhan. Jadi karena kita telah mendengar firman Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan yaitu keselamatan daripada Tuhan. Ya, keselamatan daripada Tuhan. Jadi ketika kita mendengar, kita juga melaksanakan seperti yang tertulis dalam kitab Lukas ayat 11. Lukas 11 ayat yang ke-28 ya. Lukas 11 ayat yang ke-28 bisa kita buka bersama-sama supaya kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Lukas 11 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi yang berbahagia itu adalah yang mendengar firman Tuhan, lalu mereka yang memelihara firman Tuhan. Yang memelihara firman Tuhan yaitu yang merawat firman Tuhan yang dia terima, lalu yang melakukan firman Tuhan yang sudah dia rawat dalam kehidupan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita melihat kehidupan kita pada saat ini karena virus corona, susah sekolah, susah bergereja, susah bersama-sama berkumpul dengan teman-teman. Tetapi ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan, memelihara, merawat
firman Tuhan itu. Jadi siapa yang percaya? Mari kita sama-sama. Aku percaya dan aku siap melakukan firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Aku percaya dan aku siap mendengar firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa kami lakukan, karena mendengar firman Tuhan membuat kami memiliki iman kepada Tuhan, membuat kami dapat melakukan firman Tuhan dengan benar. Ini kami Tuhan, datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Engkau berkati kami untuk kami hidup dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Dedi, bagaimana cerita Alkitabnya hari ini? Menyenangkan bukan? Ayo, sekarang kakak mau tanya kembali, apa tema kita hari ini? Benar sekali, tentang aku percaya. Nah, sebelum kita memasuki lagu terakhir dan doa penutup, kakak mau membagikan kepada kalian satu ayat hafalan. Dari mana ya kira-kira? Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Kakak ulangi ya, Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Nah, kalau sudah dapat, ayo kita baca bersama-sama. Coba kita baca bersama-sama ya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Adik-adik, itulah ayat hafalan untuk kalian di minggu ini. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi Percaya Saja Tentu Kita Menang. Oke, sama-sama kita menyanyikannya ya. Percaya saja, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya tentu kita menang. Kita harus percaya kepada Allah yang beri kita kemenangan pada hari ini. Oke. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya tentu kita menang. Sekarang kita akan berdoa. Kakak minta untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami telah mengakhiri ibadah kami. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan, sekalipun kami belum bisa melihat apapun. Tapi biarlah Tuhan, keyakinan kami semakin bertumbuh untuk tetap percaya kepada Tuhan saja. Hari ini ya Bapa, kami akan kembali untuk melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menjagai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa di minggu depan ya.